Ya, di studio TV One ini sudah hadir narasumber saya, yakni pengamat hubungan internasional Pak Reza Shah, Pak Teuku Reza Shah. Pak Selamat Reza, malam. selamat malam, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi ya, Sabtu Waalaikumsalam. terakhir kita kemarin bertemu. Dan sekarang saya juga telah tersambung lewat sambungan Zoom, yakni Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, yakni Profesor Sudarnoto. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Kiai. Dan saya juga sudah melihat Bung Opan Lamara ya juga tersambung lewat sambungan Zoom. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sebelum saya ke narasumber saya yang lainnya, mungkin saya ingin ke Prof. Sudarnoto terlebih dahulu. Prof, ini begitu banyak sekali ya pandangan terkait tolak atau tidak, jalan terus atau tidak Piala Dunia U20. Tapi saya ingin dengar dulu suara resmi dari MUI. Apa statement dari MUI mengenai kedatangan timnas Israel ke Indonesia? Boleh atau tidak, Prof? Terima kasih, Mbak. Ya, pertanyaan ini sering saya peroleh, dan sebetulnya Majelis Ulama juga sudah menyampaikan pesan-pesan ya. Bahkan sejak tahun lalu, sejak awal kita mendengar dari pemerintah terkait dengan rencana kedatangan warga Israel yang bergabung di dalam timnas U20. Pemerintah waktu itu sudah menyatakan kesiapan dari berbagai segi, bahkan Pak Mahfud sendiri juga sudah menyampaikan langkah-langkah politik, langkah-langkah diplomasi, dan langkah-langkah keamanan sudah dilakukan. Nah, cuma pada waktu awal itu tahun lalu saya menyampaikan di media, jangan terburu-buru lah pemerintah, karena ini satu event besar ya, event besar yang harus kita dukung secara bersama-sama. Apalagi ini adalah momentum pertama Indonesia melakukan perhelatan Piala Dunia U20 ini. Tapi memang harus tetap disiapkan dengan baik. Masalahnya adalah kehadiran, keikutsertaan dan kehadiran ya warga Israel ke Indonesia untuk mengikuti pertandingan sepak bola ini. Nah, ini masalahnya. Sebetulnya pemerintah sejak awal sudah menyadari bahwa ini ini adalah suatu isu yang sangat sensitif. Karena itu sebetulnya yang kami harapkan adalah sudah ada komunikasi antara pemerintah dalam hal ini Menpora, kemudian Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, PSSI dengan kawan-kawan, dengan masyarakat yang lain ormas. Nah, tetapi memang sampai hari ini belum ada komunikasi apa-apa secara langsung. Nah, kami MUI jelas berdasarkan dengan keyakinan kami terhadap kewajiban kita untuk menjaga muruah bangsa, konstitusi itu, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini landasan utama. Karena itu dengan segala resikonya, dengan penuh kesadaran kami menolak kehadiran warga Israel yang kebetulan menjadi timnas U20 ini. Yang kedua kita kan tidak punya hubungan diplomatik ya. Ya saya kira menurut pemahaman saya karena tidak ada hubungan diplomatik dua negara Indonesia dan Israel, maka resikonya ya segala bentuk kegiatan, acara termasuk timnas nasional yang menghadirkan Israel itu ya jangan dibuka, karena dengan cara ini kan langkah-langkah kultural ya, langkah kultural yang kalau terus dibiarkan akan memberikan ruang terhadap kemungkinan dibukanya hubungan diplomatik. Nah, ini kecemasan kami. Okay. Jadi sejak awal sampai sekarang sikap kita jelas. Bahkan kami sudah mengundang ormas-ormas Islam ya, ormas-ormas Islam hampir yang hadir seluruhnya menolak kehadiran timnas Israel ini untuk hadir di Indonesia dan tentu bermain di U20. Masalahnya sebenarnya bukan sepak bolanya ya, tapi kehadiran masuknya warga Israel ke Indonesia ini. Ini yang membukti bahwa Indonesia sudah terbuka loh dengan Israel. Itu loh masalahnya. Baik.
Oke, terima kasih, Prof, ditahan dulu. Sekarang saya kembali ke Pak Reza. Pak Reza, ini pertanyaan yang belum sempat saya tanyakan di Sabtu kemarin. Sebenarnya tidak ada hubungan diplomatik antara kita dan Israel. Itu tandanya memang secara harfiah kita tidak boleh menerima kedatangan secara resmi warga Israel ke Indonesia. Seperti itu kah? Eh, Secara hukum kita tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Dalam hal ini pemerintah Indonesia dan pemerintah Israel tidak ada hubungan sama sekali. Itu pertama. Dan yang kedua, pengakuan kita atas kemerdekaan Palestina itu final. Oke. Tidak goyah oleh perkembangan apapun di dunia. Dan yang ketiga, penolakan kita atas Israel, apapun move pergerakan Israel di Majelis Umum PBB dan di Dewan Keamanan PBB, kita selalu bersama Palestina. Bahkan Ibu Menlu punya statement yang sangat keras. Dalam setiap helaan napas Indonesia ada Palestina di situ begitu. Tapi dalam kenyataannya kita harus akui dong, Israel ini kan anggota PBB kan. Dia bisa datang ke berbagai kegiatan event internasional yang dikelola oleh PBB. Dan saya pikir Bali sudah sering melakukan kegiatan event tersebut. Kegiatan event misalnya diselenggarakan oleh United Nations Education, Scientific and Cultural Organization, ataupun oleh UNICEF, United Nations International Children Emergency Fund, ataupun WHO, World Health Organization, yang diselenggarakan di Bali, dan wakil Israel datang. Tapi kan datang dalam kerangka PBB. Oke. Dan untuk itu kita nerima. Tapi dalam kenyataannya kita juga harus mengakui dong, bahwa Israel itu menganut kewarganegaraan ganda ya. Seorang warga negara Israel dapat menjadi warga negara Amerika Serikat, kemudian negara-negara dalam Uni Eropa, Australia, dan dengan paspor ganda tersebut dia bisa masuk Indonesia dan Secara resmi secara resmi, walaupun dan dia tidak perlu declare bahwa dia adalah warga negara Israel. Oke, nanti hal itu yang akan saya tanyakan kepada Prof. Sudarnoto. Jikalau memang pernah terjadi, Prof, bahwa warga Israel masuk ke Indonesia entah tidak menggunakan paspor Israel tapi punya paspor lain tapi berhasil masuk ke Indonesia dengan agenda internasional. Nanti saya juga akan tanya kepada Bung Opan, apakah benar bahwa kontingen olahraga Indonesia untuk ajang olahraga lainnya pun pernah datang ke Indonesia tapi tidak ada penolakan? Sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, sekarang saya sudah tersambung dengan Bung Opan Lamara sebagai pengamat sepak bola kita. Bung Opan, ini kan heboh atau ribut-ribut soal kedatangan timnas Israel. Tapi saya ingin tahu, apakah benar bahwa untuk ajang olahraga lain, kontingen Israel ini pernah bertandang atau datang ke Indonesia, tapi tidak ada penolakan. Mengingat ini Piala Dunia U20 ini kan jadi sorotan ya, ramai, dan banyak juga kontingennya. Jadilah ditolak. Seperti apa Bung Opan melihatnya? Iya, betul sekali, Ca. Sebelumnya kita ingat beberapa waktu yang lalu tim atau pemain badminton dari Israel juga sempat bertanding di Indonesia. Kemudian sebelumnya juga dari sisi politik, anggota parlemen mereka juga sempat hadir dalam sidang parlemen dunia di Bali beberapa waktu yang lalu. Tapi inilah sepak bola. Sepak bola senantiasa menjadi pembeda dari agenda-agenda apapun di muka bumi ini. Panggung terbesar, kehebohan ada di situ, drama ada di situ, dan semakin komplit dengan kekisruhan atas kehadiran Israel di Piala Dunia FIFA di Indonesia 2023 yang akan kita helat tinggal beberapa minggu lagi. Ini yang sangat disayangkan. Nah, yang kedua, saya secara pribadi itu sebenarnya begini, Cak. Secara pribadi dalam setiap momen di sosmed saya, terutama di Twitter, saya termasuk rakyat Indonesia, termasuk umat Islam yang sangat mengecam setiap tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina. Tapi di satu sisi dan di sisi yang lain, saya juga bisa membedakan bahwa ini adalah olahraga. Sudah seyogianya kita bisa memisahkan antara masalah apapun dengan masalah olahraga. Apalagi keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah untuk yang pertama kalinya menghelat pentas Piala Dunia. Piala Dunia usia 20 ini adalah pentas tinggi kedua atau agenda kedua yang paling penting bagi FIFA setelah Piala Dunia utama, Piala Dunia Senior seperti yang dihelat di Qatar beberapa bulan yang lalu. Tapi terlepas dari itu, saya sangat yakin bahwa pemerintah Indonesia
tentu bisa menemukan solusi, tentu bisa melakukan diplomasi pada level tertinggi, baik itu di dunia internasional menyangkut kelanjutan penyelenggaraan Piala Dunia ini, entah itu dengan FIFA atau dengan PBB, dengan Amerika dan Israel, juga diplomasi terhadap stakeholder di dalam negeri, terhadap organisasi massa, organisasi keagamaan, tokoh-tokoh agama kita. Nah, yang membuat ini menjadi pelik belakangan ini adalah bahwa pada awalnya kita hanya menduga penolakan ini akan dilakukan oleh organisasi-organisasi keagamaan agama Islam di Indonesia. Tapi belakangan yang bikin ini menjadi heboh, semakin agak runyam, karena ternyata penolakan yang keras juga sama dilakukan justru oleh partai penguasa di Republik ini, PDI Perjuangan, melalui Gubernur Bali Pak Koster. Padahal Bali akan menjadi salah satu tuan rumah utama perhelatan Piala Dunia ini. Kemudian disusul oleh Gubernur Jawa Tengah Pak Ganjar Pranowo yang juga akan menjadi tuan rumah, yakni di Solo. Nah, ini yang membuat ini menjadi semakin pelik. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan kepada publik sepak bola Indonesia bahwa hingga beberapa detik yang lalu masih ada berita menggembirakan bagi kita semua. Saya mencoba untuk mengakses website dari FIFA. Saya juga mencoba untuk melihat aplikasi FIFA yang saya punya di handphone saya. Dan alhamdulillah bahwa hingga detik ini nama Indonesia masih tetap terpampang di situ sebagai tuan rumah Piala Dunia usia 20 tahun ini. Artinya bahwa isu-isu ataupun juga berita-berita yang agak kurang jelas belakangan ini yang banyak yang mengatakan bahwa posisi kita sebagai tuan rumah akan digantikan oleh Argentina, akan digantikan oleh Peru. Alhamdulillah sampai detik ini FIFA belum pernah men-announce itu, baik itu di laman resmi mereka maupun di aplikasi resmi mereka. Dan Indonesia masih terpampang dengan segala maskot dan juga theme song-nya di situ. Baik. Itu yang agak menggembirakan bagi kita. Nah, kembali ke masalah posisi kita, sekali lagi saya yakin bahwa pemerintah kita di bawah pimpinan Presiden Jokowi tentu saat ini sedang melakukan langkah-langkah terbaik berdiplomasi ke stakeholder dalam negeri kita, ke Majelis Ulama Indonesia, ke para organisasi massa keagamaan Indonesia terutama Islam, dan juga kepada partai penguasa terutama kepada Gubernur Bali dan Gubernur Jawa Tengah untuk menemukan solusi terbaik. Saya yakin dalam setiap perhelatan olahraga sebagaimana background-nya sport dibutuhkan sportivitas, ada win-win solution. Bung Opan, iya. Ditahan dulu Bung Opan, sekarang kita akan lihat dulu ada statement dari PLT Menpora melihat polemik ini. Ini dia. Tentu saja kita sangat menyayangkan kondisi-kondisi atau syarat-syarat yang kita ajukan ke FIFA kelihatannya tidak mendapatkan kesepakatan. Syarat-syaratnya apa, Pak? Adalah, tapi kan nggak bisa sampaikan pada teman-teman. Apakah termasuk yang timnas? Pokoknya yang kita pegang itu adalah bahwa ini masalahnya bukan soal kebijakan, tapi ini soal kepatuhan terhadap konstitusi. Dan konstitusi kita itu di dalam Undang-Undang Dasar, preambul alinia pertama itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapus karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Itu yang menjadi faktor yang harus kita pegang. Karena itu kalau dalam ketika ada negara yang timnya kita indikasikan termasuk kategori itu, harus ada prasyarat-prasyarat khusus, dan itulah yang kita ajukan ke FIFA. Dan kelihatannya tidak ada titik temu. Ya, Pak Erik akan segera ke Zurich untuk konsultasi lebih lanjut dengan FIFA. Ini belum level tertinggi kan, kemarin baru salah satu wakil ketua dari PSSI yang ketemu. Mudah-mudahan ada titik temu, paling tidak FIFA memahami posisi Indonesia dalam konteks ini. Jadi ini bukan soal ditolak atau diprotes, bukan itu, tapi ini berkaitan dengan tadi itu konstitusi.
Oke, sekarang saya ke Prof. Sudarnoto. Prof, saya sangat menghargai apa statement dari MUI dengan menolak kehadiran timnas Israel. Tapi jikalau kemudian kita melihat ini secara apple to apple bahwa pernah terjadi untuk ajang olahraga lain, timnas Israel datang ke Indonesia, bahkan juga untuk event-event internasional, ini juga pernah terjadi. Bagaimana Pak Sudarnoto melihatnya? Ya, terus terang saya baru tahu kalau ada event-event olahraga sebelum ini itu justru dari TV One seminggu yang lalu. Saya sendiri menyesalkan itu. Karena persoalannya adalah pada konstitusi seperti yang disebutkan oleh Pak PLT Menpora tadi. Ini persoalan konstitusi, ini keyakinan kami. Jadi kami berpijak pada konstitusi. Jadi mau aman atau mau tidak aman, ya. Dan negara punya segala sesuatu, keamanannya sudah saya yakin. Tapi masalahnya bukan soal aman dan tidak aman, tapi adalah konstitusi, itu satu hal. Ya. Yang kedua, saya ingin menggarisbawahi yang disampaikan Pak Olvan tadi. Yang pertama, ini bukan soal agama, jadi isu Israel itu bukan soal Islam dan bukan Islam. Ini soal kemanusiaan, soal kita bersama. Karena itu, kalau kebetulan ormas-ormas Islam didahului oleh statement MUI yang melakukan penolakan bukan karena kami orang Islam, bukan, sama sekali tidak. Karena kami bangsa Indonesia, warga bangsa Indonesia yang menurut keyakinan kami pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu harus kita pertahankan dan harus kita buktikan dalam realitas kehidupan dalam berbagai segi. Nah, yang ketiga, jadi saya lepas bahwa itu itu kebetulan yang menolak juga dua gubernur itu partai penguasa, saya tidak akan masuk ke situ. Tapi saya ingin memandang, saya kira ini adalah soal common sentiment kita, warga masyarakat bangsa Indonesia. Menurut saya sebagian ya, saya kira karena ada juga sebagian yang tetap mempertahankan boleh masuk warga Israel. Yang keempat, saya setuju dengan Pak Olvan. Inilah yang saya minta dan inilah yang saya khawatirkan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi. Kalau seandainya komunikasi dilakukan sejak awal tahun lalu, itu paling tidak kita sudah melakukan langkah-langkah yang penting. Tapi terus terang saya agak menyesal juga pemerintah tidak pernah melakukan komunikasi dengan ormas, bahkan dengan elemen masyarakat. Sehingga menjelang pelaksanaan menjadi heboh. Itu yang saya khawatirkan. Baik. Kalau heboh ini dilanjutkan, maka menjadi tidak produktif. Jadi saya setuju Pak Alvan, itu mesti dalam detik-detik terakhir itu mesti harus ada langkah-langkah. Saya masih menunggu loh dari Menko Polhukam paling tidak untuk berkomunikasi dengan MUI, dengan ormas-ormas. Karena ini keputusan MUI, Pak. Keputusan MUI nanti kita bisa berkomunikasi dengan wakil pemerintah, tapi sampai sekarang belum ada. Jadi ini yang mesti harus dilakukan. Jadi saya setuju komunikasi dengan FIFA perlu dilakukan, komunikasi dengan ormas di dalam sih harus dibangun. Jangan sampai kita benturan di dalam karena koordinasinya kurang, komunikasinya kurang lancar. Ya, ditahan dulu, Prof. Saya mencoba untuk netral melihat hal ini, pemirsa. Nanti akan saya tanyakan kepada Pak Reza bahwa mungkin di mana posisi Indonesia di mata dunia, mengingat siapa yang paling kencang membela Palestina? Tentu saja Indonesia. Tapi kontingen yang begitu banyak datang ke Indonesia, bahkan bisa bertanding ke kota-kota yang mana menjadi destinasi Palembang, Jakarta, Bandung, Solo, Surabaya, bahkan juga Bali. Sementara kontingen ini kan membawa bendera dari negaranya. Mereka mungkin mengibarkan benderanya, memainkan lagunya, memposting kegiatan-kegiatan Indonesia. Seperti apa? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Iya, sebelum saya ke Pak Reza, mohon maaf Pak Reza, saya ingin ke Bung Opan terlebih dahulu. Bung Opan, kalau tadi sebelumnya kan kita sudah dengar statement dari PLT Menpora, agak nggak ketemu nih susah. Kalaupun kita minta Israel tidak bertanding di Indonesia, itu juga tidak disetujui pastinya karena ini sesuai dengan aturan. Itu artinya kalau kita tegak lurus bahwa tidak menerima kedatangan kontingen warga Israel secara resmi ke Indonesia, berarti kita tidak layak dong untuk menjadi tuan rumah untuk ajang apapun, olahraga apapun, karena ada pengecualian negara. Seperti apa Bung Opan?
Iya, ini agak dilema memang, Cah. Dan agak mengagetkan statement dari PLT Menpora tadi Pak Muhadjir Effendi bahwa ternyata dari sisi pemerintah juga sudah mulai agak pesimis atau semakin surut yakinnya apakah bisa menangani kisru ini dengan wise, dengan diplomasi yang baik atau tidak. Nah, ini tentang Israel. Kita dilema. Satu sisi, ini adalah panggung yang luar biasa mewahnya, Piala Dunia, serata kedua di FIFA, Piala Dunia usia 20. Kemudian yang kita hadapi adalah yang kita tolak adalah Israel, negara yang kita tahu selama ini ada Amerika di belakangnya, ada Uni Eropa di belakangnya. Mungkin beda halnya jika yang kita tolak itu adalah negara yang tidak seperti Israel. Makanya saya bilang kita dilema. Tapi saya yakin bahwa jika pendekatan-pendekatan dialogis, kemudian pendekatan diplomasi level tinggi bisa dilakukan oleh pemerintah Jokowi saat ini, mungkin bisa saja ada win-win solution. Misalnya, Israel bisa kita tetap terima, tapi benderanya tidak boleh berkibar di sini, dan juga lagu kebangsaannya tidak boleh berkumandang di Indonesia. Itu contohnya. Mungkin sekarang singkat saja karena waktu saya sudah sangat singkat. Pak Kiai, jikalau timnas Israel tetap memang harus datang ke Indonesia untuk bertanding, tapi tidak membunyikan lagu kebangsaan, tidak membawa bendera, atau mereka datang tidak dengan paspor resmi Israel, tapi paspor lain, boleh tidak kira-kira? Ya kalau paspor lain itu kan berarti kan bukan atas nama Israel itu. Kalau paspor Jerman kan berarti kan benderanya Jerman. Jadi begini, masalahnya ya itu kalau bendera, nyanyi dan sebagainya kan efek boleh masuk. Nah masalahnya adalah karena boleh masuk itulah yang menjadi akar masalah. Jadi sebetulnya juga jangan opsi itu. Malah saya sempat mengusulkan melalui Pak Menteri Pemuda Olahraga, coba supaya Indonesia tetap bisa melaksanakan perhelatan yang sangat penting ini, kita tidak dipermalukan secara internasional, Israel bisa main, tetapi jangan main di Indonesia, di Singapura. Nah ini solusi yang mungkin saya kira juga susah, tapi ketika saya setuju Pak Opan, itu diplomasi tingkat tinggi itu harus tingkat. Kalau tidak, itu ya repot ini. Ini sekarang bolanya ada di pemerintah memang. Baik. Terima kasih Bung Opan, terima kasih Prof. Sudarnoto. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Pak Reza. Menerima kedatangan kontingen Israel ke Indonesia, itu sama saja dengan mempermalukan Indonesia di mata dunia karena Indonesia mendukung Palestina? Sesaat lagi. Dari jawaban Pak Sudarnoto, sekarang saya akan tanya kepada Pak Reza. Pak Reza, kalau kita menerima kedatangan kontingen Israel ke Indonesia, itu sama dengan mencoreng, mempermalukan nama Indonesia di mata dunia karena kita begitu bela mati-matian Palestina. Kebijakan luar negeri kita adalah bebas aktif. Bebas artinya kebijakan kita itu kita buat dari hati nurani kita sendiri tanpa tekanan, dorongan dari manapun. Aktif kita selalu mengupayakan perdamaian dunia dan dalam hal ini adalah mendukung kemerdekaan Palestina. Namun udah tiba saatnya bebas aktif ini ditambah satu kata baru namanya kreatif. Bahwa dalam rangka menjunjung tinggi marwah bangsa, dalam kerangka juga mendukung kemerdekaan Palestina, kita bersikap kreatif. Karena kita juga harus hitung-hitungan gitu. Bagaimana kalau Israel menolak kedatangan jemaah dari Indonesia untuk beribadah di Yaum Al-Quds? Bagaimana Israel punya potensi menolak jemaah kita yang akan datang ke tempat-tempat sakral agama Kristen? Kita kan belum ngitung itu. Kemudian kita juga belum ngitung begitu. Bagaimana kalau nanti dari FIFA ini ngerembet ke organisasi-organisasi internasional keolahragaan yang lain? Jadi jawabannya hanya adalah internal Indonesia dulu harus saling berkomunikasi. Tadi MUI menyebut suatu kata komunikasi kan. Tentunya komunikasi ini bukan hanya sekedar berbicara, tapi pemerintah berbicara dengan komunikasi sambung rasa begitu. Kita harus hitung-hitungan. Jadi nanti kita harus berbicara dengan kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia. Itu secara detail, secara mendalam sampai ke level job description, job specification. Apapun semua pergerakan warga Israel di Indonesia dalam konteks bola ini itu akan dipelototin
akan dikawal oleh aparat Indonesia dan silakan ormas juga untuk melihat Oke. sama-sama. Kita masih menaruh harapan bahwa ini bisa diselesaikan dengan bijak. Terima kasih Pak Reza, karena Ketua Umum PSSI juga telah bertandang ke Zurich, Swiss untuk bertemu dengan FIFA. Kita tidak tahu nanti ujungnya ini seperti apa. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam untuk hari ini. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.